Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali dengan saya Neneng Nur Aini Aprianti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tangerang dari SMP Negeri 3 Curug Kabupaten Tangerang. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Helen Harvinda MPD. Beliau adalah rekan saya di SMP Negeri 3 Curug. Saya yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 di SMP Negeri 3 Curug Kabupaten Tangerang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Bagaimana Neneng. kabarnya Bu Helen? Alhamdulillah baik, Bu Alhamdulillah Bu Helen, terima kasih banyak sebelumnya atas waktu yang disediakan. Untuk kali ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi, di mana kegiatan ini dilakukan sebelum saya melakukan supervisi atau observasi di kelas Ibu Helen. Gitu ya Bu Helen. Sebelumnya mohon izin saya menjelaskan dulu tujuan dari supervisi kita, yaitu sudah kita ketahui bersama tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Dan kegiatan praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal supaya nanti pembelajaran Ibu Helen di kelas itu lebih siap dan lebih percaya diri, dan tentunya Bu sesuai dengan pembelajaran yang berpusat kepada murid, gitu ya Ibu. Oke, baik Bu, untuk kegiatan praobservasi ini mohon izin nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Oke, baik Bu, untuk yang pertama ini apa sih kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu mengetahui memahami teks puisi dan keterampilannya, keterampilan menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi yang tepat. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi yang pertama, peserta didik mampu memahami memahami puisi, dan kemudian dapat menulis puisi sesuai dengan struktur teks dan kebahasaannya, seperti itu. Oke, kalau boleh saya tahu Bu, area pengembangannya yang ingin Ibu capai ini apa? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai kalau untuk siswa itu dari pengetahuannya, pengetahuannya terhadap teks puisi itu seperti apa, kemudian keterampilan menulisnya seperti apa, area pengembangannya. Kalau untuk saya pribadi, saya ini area pengembangannya yang difokuskan yaitu bagaimana caranya saya ini kreatif dalam mencari teknik dan media pembelajaran yang tepat, khususnya dalam hal menyampaikan pembelajaran materi menulis, itu terkadang siswa ini kan sulit sekali mencari ide, bahasa Indonesia itu kan identik dengan menulis itu. Nah, tidak hanya menulis teks puisi, menulis teks cerpen, kemudian dikembangkan menjadi sebuah novel. Nah, itu kan sangat sulit sekali, apalagi pada jenjang SMP ini, jenjang SMP yang bahasanya atau kosakatanya ini kan belum luas, masih terbatas. Jadi bagaimana kita jadi seorang guru bahasa Indonesia itu harus kreatif, mencari teknik dan media pembelajaran yang tepat. Oke, berarti ada dua hal yang ingin dicapai ya Bu, area pengembangannya, yaitu untuk siswa Ibu dan untuk Ibu sendiri. Tadi kalau nggak salah untuk siswa ini Ibu ingin anak-anak itu memahami teks puisi itu seperti apa, kemudian mampu untuk menulis puisi, dan untuk Ibu sendiri Ibu ingin menjadi guru yang kreatif, terutama dalam teknik dan media pembelajaran yang digunakan. Oke, kemudian Bu, hal apa sih yang Ibu dapatkan sama pembelajaran mungkin sebelumnya yang menurut Ibu ini sulit dalam pembelajaran puisi ini Bu? Kalau dalam hal menulis khususnya dalam menulis teks puisi, siswa sulit sekali mencari ide, mencari ide, mau nulis apa sih gitu kan, terus judulnya apa. Nah, itu terkadang siswa merasa kesulitan. Bu, selalu bertanya seperti itu. Nah, maka dari itu saya ini kan mencari teknik, lalu media pembelajaran. Nah, saya kan mencari teknik dan media pembelajarannya ini terkadang kan saya
mengikuti seminar gitu ya, webinar. Nah, yang saya temukan ini kan saya nanti akan melaksanakannya menggunakan teknik akrostik gitu. Teknik akrostik ini, nah nanti siswa supaya mudah dalam menulis teks puisi, mencari idenya dari situ, dari teknik ini gitu, dari teknik akrostik ini gitu. Oke, Itu jadi, sih permasalahannya. ya, jadi Sebelumnya. kesulitan siswa sebelumnya itu adalah bagaimana mendapatkan dan membangunkan ide Iya, ya untuk menulis lalu, puisi. iya. Kemudian ibu memiliki ide untuk mencari teknik nih yang baik untuk iya. murid itu lebih paham ya Bu ya. Nah, Betul. tadilah akrostik itu ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu bisa dijelaskan atau diceritakan akrostik ini seperti apa dan bagaimana mengaplikasikannya di kelas? Iya, teknik akrostik ini yaitu merangkai sebuah kata menjadi puisi yang utuh ya, gitu. Jadi semisal bunga mawar, B-nya apa, diturunkan, dikembangkan ya, U-nya apa, N-nya apa, G-nya apa. Nah, nanti dikembangkan sesuai dengan kosakata pada diri anak tadi ya. Nah, ini juga kan melatih kemandirian mereka. Jadi tidak hanya berkelompok ya, ada tugas berkelompok, ada tugas individu. Nah, ini ditekankan nanti untuk mandiri saja, karena saya kan sudah ada ya tugas ini kelompoknya. Kemudian terkadang anak ini tadi ya, kembali lagi ke tadi pembahasan tadi, terkadang anak kan kurang percaya diri. Nah, dari sinilah percaya dirinya juga dikembangkan ya. Jadi saya kan menggunakan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi ketiga-tiganya ini harus ada dalam pembelajaran saya ya, khususnya itu dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi bagaimana anak ini kan kesulitan mencari ide. Kalaupun sudah ada ide, terkadang dia kurang percaya diri. Nah, maka dari itu saya mencoba teknik akrostik ini supaya mudah anak-anak. Lalu saya akan menggunakan media pembelajaran nanti. Media pembelajarannya itu media gambar. Nah, jadi ntar dari gambar tersebut anak kan berpikir kritis tuh, berpikir ini gambar apa, kemudian dia harus apa gitu. Semoga saja berhasil gitu ya. Nah, baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait teknik akrostik ya Bu ya, di mana siswa itu dapat merangkai puisi dari kata yang disediakan terlebih dahulu ya Bu, untuk mendorong anak membangun idenya. Kemudian tadi juga Ibu menjelaskan terkait penilaian. Ada 3 aspek ya Bu ya, yang termasuk penilaian ini. Pertama pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk pengetahuan tadi fokus ke memahami, kemudian untuk keterampilan yaitu menulis, dan untuk karakter yang ingin dikembangkan yaitu tadi percaya diri, kreatif, mandiri. Kayak Bu, luar biasa ya. Kemudian Bu, tadi juga Ibu menjelaskan terkait media yang akan digunakan. Nah, Ibu bisa nggak Bu ceritakan strategi apa nih Bu yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu di kelas nanti? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran project based learning ya, gitu. Jadi siswa ini kan menulis, ada produknya gitu ya, ada produknya yaitu sebuah teks puisi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini yang nantinya kan siswa tersebut ya dikelompokkan sesuai dengan minatnya ya. Semisal kalau medianya audio visual ya nanti akan disediakan video gitu ya. Tapi kalau untuk di kelas yang akan saya yang akan digunakan untuk praktik nih, saya pembelajaran ini yang akan disupervisi oleh Ibu, ini siswanya semuanya itu ya visual, yang tidak ada yang mau ada audio, tidak ada yang berkebutuhan khusus gitu, tidak ada. Oke, jadi mungkin nanti diferensiasinya konten ya, dan kontennya. Jadi nanti Ibu sediakan tadi medianya ada video, ada berupa apalagi Bu gambar ya. Untuk memudahkan anak memahami. Betul. Dan juga
apa ya, membantu mereka untuk membangun idenya tadi, Iya. kemudian menulis puisi. Kemudian seperti media itu. PowerPoint tadi ya, yang berisi salin dia itu kan, salin dia untuk informasi penjelasan itu bagaimana teknik akrostik digunakan, kemudian puisi itu apa, lalu apa yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Nah itulah. Oke, jadi bermacam-macam media yang akan Ibu gunakan nanti ya, Ya. Bu ya. Gambar, video, dan juga PowerPoint ya, Bu ya. PowerPoint, Oke, luar betul. biasa, Bu. Kemudian Bu, terkait tadi area pengembangan dengan tadi berfokus pengetahuan keterampilan ya, Bu ya, untuk siswa nih, Bu. Kemudian tadi Ibu membahas tentang penilaian juga. Nah, untuk penilaian pengetahuan sendiri itu Ibu menggunakan instrumen apa, atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu, untuk penilaiannya? Iya, nanti kalau untuk penilaian pengetahuan saya menggunakan instrumen yang berupa pertanyaan ya, tes uraian. Oke. Apa itu puisi, kemudian ciri-cirinya apa, nah seperti itulah macam-macam puisi. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di instrumen tersebut, itu berupa uraian singkat. Oke, itu untuk area Pengetahuan. pengetahuan ya, Bu ya. Menggunakan tes uraian Uraian seperti singkat, itu. ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau untuk keterampilannya mungkin Berupa produk ada tadi ya, Bu produk ya. tadi, Oh ya, iya. produknya Tes berarti puisi. tes puisi. Oke, luar Iya. biasa, Bu. Bu, luar biasa sekali persiapan sudah Ibu Iya. lakukan. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Ya, insya Allah kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 di kelas 82. Oke, berarti Iya. hari Selasa Selasa. tanggal 2 Januari 2024 Ibu akan melaksanakan pembelajaran di Iya. kelas 82 Dua. di jam pelajaran Jam pelajaran ketiga dan keempat. Oke, jam pelajaran ketiga dan keempat. Berarti nanti saya mohon izin ya, Bu ya, Iya. untuk datang ke kelas Ibu Iya, dengan untuk senang hati, observasi ya. supervisi kegiatan. Nah, nanti setelah kegiatan supervisi itu ada kegiatan pasca observasi, Bu. Iya. Iya, di mana nanti Ibu bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ya. atas waktunya. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya lancar ya, Amin, lancar dan amin. sukses Ya. Ibu. Amin, Nanti terima saya mohon kasih. izin ya, Bu Ya, untuk Bu ke Neneng, kelas ya. Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Oke, demikianlah kegiatan pra-observasi yang kami lakukan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin kerja. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa hadir Fadil? Sakit ya, kita doakan semoga yang sakit lekas sehat ya. Kalian bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita ke materi pembelajaran, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, semuanya pada semangat ya? Semangat, alhamdulillah. Eksposisi. Nah, teks eksposisi itu teks non fiksi. Nah, sekarang kita belajar tentang teks puisi ya. Teks puisi ini termasuk golongan teks fiksi. Fiksi itu berarti sastra, kaitannya dengan sastra. Kemarin kan non sastra ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik TPACK. TPACK itu tentang teknologi pembelajaran dan model pembelajaran project based learning. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi bentuk dan isinya ya dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menulis teks puisi dengan
tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Apa sih sebenarnya puisi itu? Iya, Desli. Kata-kata indah dan bijak. Kemudian ada lagi. Ada majasnya. Ya, Nindi betul sekali ya. Ya, Nindi betul sekali. Nah, pengertian puisi. Ya, silakan nih disimak, dicatat ya. Puisi adalah sebuah bentuk seni sastra yang menggunakan bahasa dan kata-kata secara kreatif, ya, kreatif untuk menyampaikan perasaan, gagasan atau pengalaman sesuai dengan ritme, suara, makna dan citraan, ya. Jadi puisi ini membutuhkan apa? Berpikir kreatif. Bagaimana caranya kalian memperoleh ide yang kreatif berdasarkan pengalaman yang sudah kalian alami, ya. Jadi puisi di sini sesuai dengan tujuannya ya, di silabusnya itu tentang puisi bebas ya. Puisi bebas itu secara kreatif, secara bebas gitu. Siapa yang mau maju ke depan? Iya, Olive, silakan maju. Ya. Nah, Olive akan menjawab ya, menjawab tadi 5 pertanyaan Ibu. Ya. Nah, Olive, apa nih tema yang dari puisi yang sudah tayangkan? Tema puisinya adalah perjuangan. Perjuangan, ya. Kemudian citraan apa yang terdapat dari tayangan tersebut? Citraan? Kelihatan. Citraan penglihatan. Kelihatan. Kemudian adakah majas? Ada majasnya, majas hiperbola. Majas hiperbola. Lalu amanat apa yang terdapat dari tayangan yang sudah kamu tonton tadi? Amanatnya adalah pahlawan-pahlawan sudah berjuang untuk mempertahankan negara kita. Lalu kita harus apa? Kita harus mendoakan dan mencontohkan perjuangan mereka. Betul ya. Kemudian bagaimana perasaan kamu tadi setelah menonton tayangan? Sedih karena menceritakan tentang perjuangan. Sedih, Olive. Nah, kira-kira jawabannya semua sama nggak atau ada yang beda? Sama semuanya. Ya, jadi puisinya tentang perjuangan. Nah, baiklah, terima kasih. Beri tepuk tangan. Bagus ya. Nah, semuanya dibacakan jawabannya. Adakah yang mau maju lagi? Ibu akan memberikan asesmen ya untuk tugas hari ini. Masuk ke dalam nilai keterampilan. Nah, ya, nilai keterampilan. Nah, kamu judulnya apa? Ntar dibuat seperti teknik akrostitik ya. Ini terserah, pilih salah satu. Silakan tuh. Ada gambar ini, laut, kemudian apa ini? Menurut kalian alam nggak apa-apa, disebut pemandangan nggak apa-apa, ya. Lalu ada fotonya nih, gambar ini ya. Ayah, ibu dan anaknya. Kemudian ini ada anak bersama ayahnya. Terserah mau puisi ibu judulnya, ayah, terserah ya. Kemudian ini ada ibu, kemudian ini ada bapak ibu guru, terserah ya. Pilih salah satu bentuk dibuat puisi, no? Judulnya terserah, bebas ya. Ibu masa kasih clue semua ya. Nah, tuh ya. Silakan dibuat ya. Ibu beri waktu untuk membuat 20 menit ya. Silakan. 20 menit dari ya. Sekarang siapa yang mau maju menampilkan hasil karyanya ke depan kelas? Ayo, Sofi Tarabi. Ya, Sultan. Ya, silakan maju ke depan. Silakan dibacakan yang lain. Judulnya, Ya. judul puisi saya adalah Ayah. Aku ingin membahagiakanmu yang sudah menafkahi keluarga.
Anakmu ini sedang berbalas budi, harus aku akan kasih sayangmu. Ayah. Iya. Ya. A-nya tadi? Aku ingin membahagiakan Ya, Y-nya? yang sudah menafkahi keluarga. A-nya? Anakmu ini sedang berbalas budi, H-nya? harus aku akan kasih sayangmu. Ya, bagus ya. Berarti ini puisi tadi akrostik katanya ya, ada ya. Bagus sekali Sultan. Sultan mau membalas budi pada ayahnya, ya. A-nya ada, Y-nya ada, ya kan? A-nya ada, H-nya juga ada ya. Nah, ada iramanya juga kan? Iya, temanya juga, judulnya sudah ada. Kira-kira tadi ada majasnya nggak? Majasnya. Ayo, majasnya. Ada nggak majas? Ada. Apa majasnya? Majas hiperbola. Haus aku akan kasih sayangmu. Berarti haus itu apa sih? Kan identik dengan minum ya, haus. Berarti tak henti-hentinya. Sultan ini maksudnya mau disayang terus oleh ayahnya ya, itu hiperbola, sangat berlebihan. Haus aku akan kasih sayangmu. Ya, terima kasih Sultan. Yang lain ada yang mau menanggapi nggak? Sudah bagus ya? Iya, baik. Silakan, ada lagi? Yang mau maju? Iya, Dinda. Silakan maju, Dinda. Judulnya Laut. Lantunan suara kompak yang nyaman. Amat sangat candu untuk didengarkan. Untukmu menyimpan rindu, tak akan bosan menunggumu. Wow, tak akan bosan untuk menunggumu. Judulnya Laut. Ya, siapa yang mau menanggapi? Bagus sekali Dinda ya. Ada yang mau menanggapi? Ini namanya berarti akrostik apa nih? Ada double akrostiknya nggak? Double. Tidak ya, bukan ya. Berarti hanya huruf depannya saja. Berarti tadi akrostik lari namanya ya. Gitu. Beneran ini tidak ada yang menanggapi? Tidak ada ya. Berarti sudah Ibu komentari, bagus sekali ya. Nah, ketika membaca puisi jangan terpaku begini ya. Jangan seperti membaca seperti ini ya. Kalau membaca puisi yang benar itu ya memang memegang teks, tapi harus juga melihat para pendengarnya ya. Gitu. Bagus sekali ya Ninda ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Seperti apa tadi teknik akrostik? Bisa menggunakan kata-kata yang tidak bisa ditebak, misalnya kata air, hujan, atau gunung. Ya, betul sekali ya. Jadi teknik akrostik itu kan menyusun kata-kata ya. Nah, menjadi sebuah puisi yang utuh. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, bagaimana sih perasaan kalian kita pembelajaran hari ini? Senang, Sultan senang. Sadam juga senang. Senang. Ada lagi yang mau menyampaikan perasaannya? Ya, Jesli. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Perasaan Jesli? Seru ya? Seru ya? Yang tadinya kalian tidak tahu ya, membuat teknik akrostik menjadi sebuah puisi jadi tahu. Yang aja kan nggak tahu ya kan? Nah, gimana membuat puisi? Mudah atau susah? Mudah ya. Nah, dengan menggunakan teknik akrostik jadi mudah ya. Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya ya. Rencana pembelajaran selanjutnya itu kita pada pertemuan berikutnya akan mempelajari tentang teks eksplanasi ya, teks eksplanasi. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali
kembali dengan saya Nenek Nur Aini Apriyanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang dari SMP Negeri 3 Curug Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Helen Harvinda MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di kelas 8 yang menjadi guru untuk diobservasi. Dan saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran telah dilakukan oleh Ibu Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Helen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Helen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang dengarnya kalau Ibu dalam keadaan sehat. Baik Ibu, tadi pagi kan kita sudah melaksanakan supervisi ya Bu. Saya alhamdulillah diizinkan masuk ke kelas Ibu untuk mengamati dan membuat catatan terkait pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Terima kasih banyak ya Bu Helen. Kemudian saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi pasca observasi ini masih dalam rangkaian akhir dari supervisi Ibu. Di mana untuk pasca observasi ini, mohon izin ya Ibu, saya jelaskan sedikit. Pasca observasi ini kita merefleksikan atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan supaya nanti ada tindak lanjutnya dari Ibu seperti apa. Gitu. Baik Ibu, boleh saya bertanya beberapa pertanyaan yang terkait kegiatan pasca observasi ini. Baik Bu, tapi sebelumnya saya mau tanya Ibu, kira-kira tujuan percakapan kita nih yang ingin Ibu harapkan itu seperti apa Bu? Ya, yang saya harapkan itu saya jadi bisa mengetahui ya kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar seperti itu. Kemudian saya bisa memperbaiki jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengajaran saya tadi ya, baik itu model pembelajarannya maupun teknik yang saya gunakan atau media dan sebagainya. Oke, jadi kegiatan ini diharapkan Ibu dapat melihat kekurangan dan kelebihan dalam pelajaran Ibu ya. Oke. Baik Bu, saya mau tanya nih, tadi sudah mengajar di kelas ya Bu ya. Kemudian gimana nih perasaan Ibu? Ya, perasaannya sangat senang ya, anak semuanya antusias gitu ketika saya tanya ya, sebagian mayoritas aktif gitu ya, aktif menjawab pertanyaan. Kemudian ya ada beberapa yang memang belum aktif, tapi ya saya semangat gitu dalam mencari teknik yang saya gunakan, kemudian mencari tadi ya seperti tepuk PPK ya, yang tadi pendidikan karakter tadi ya, penguatan karakter untuk supaya siswa semangat. Iya. Jadi tadi Ibu merasa senang karena anak aktif ya, walaupun ada beberapa mungkin yang harus didorong ya Bu ya. Tadi kan Ibu bercerita anak-anak itu terlihat aktif ya dalam pembelajaran. Nah, Ibu bisa ceritakan lebih detail Bu, maksud Ibu bisa mengatakan anak itu aktif dalam pembelajaran itu seperti apa? Iya. Tadi kan sudah Ibu Neneng amati ya bahwa saya menayangkan video ya. Kemudian anak-anak ketika saya tanya tentang video tersebut ya yang sudah mereka simak, nah itu mereka menjawab ya bagaimana perasaan mereka ketika menonton tayangan tadi ya, ada seseorang membacakan puisi, itu sebuah puisi, lalu mereka merespon baik. Kemudian ketika saya menjelaskan materi ya, tadi materi tes puisi dan unsur pembangunnya, mereka juga merespons baik ya, memberi tanggapan yang baik, menjawab seperti itu. Ketika saya memberikan asesmen juga mereka antusias sekali untuk berpikir kreatif tadi ya. Saya pun kan menggunakan media gambar, mereka juga sangat senang ya memilah tadi gambar yang akan mereka jadikan ide sebuah tulisan tadi itu. Oke, jadi saya melakukan penilaian ya. Oke, jadi ada respon positif ya Bu ya, ada interaktif saat pembelajaran seperti itu ya. Jadi, kemudian Bu, ada kendala nggak ketika melakukan pembelajaran tadi? Ya, kendalanya tadi anak-anak
ada ya memang kan anak aktif nih mayoritas, cuma ada beberapa yang pasif, yang belum termotivasi mungkin itu untuk menjawab pertanyaan seperti itu tadi. Lalu jadi ada beberapa anak yang agak pasif ya Bu ya, harus dimotivasi. Nah cara Ya. Ibu tadi seperti apa untuk mendorong anak itu lebih aktif tadi Ya, sudah dilakukan di tadi kelas? ya betul. Saya kan ya melakukan bimbingan ya, selain guru itu di dalam kelas kan bukan hanya mengajar, tapi kan melakukan bimbingan ya. Saya ini tidak hanya berdiam diri di tempat, lalu saya ya memantau gitu di kelas seperti itu, lalu saya dekati ya itu anak yang tadi pasif, kemudian untuk membangkitkan semangat mereka ya saya motivasi tadi gitu. Kemudian ya kan dalam membuat puisi tadi kan tidak sulit gitu, saya kan memberi dorongannya seperti itu dengan menggunakan teknik yang tadi saya gunakan. Oke, berarti kegiatan yang Ibu lakukan itu juga tadi ada bimbingan khusus ketika seorang siswa itu membutuhkan bantuan gitu ya untuk mengembangkan ide atau mungkin memahami pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, kemudian Bu, ada nggak sih hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam pembelajaran Ibu? Ya, yang perlu ditingkatkan lagi ya terkait supaya aktif semua nih, seperti apa mungkin saya menambah ice breaking gitu ya, maksudnya supaya pembelajaran jadi aktif menambah ice breaking, kemudian saya perlu menguasai materi ya, itu persiapannya harus matang dalam melakukan pembelajaran dalam kelas seperti ini. Ada ice breaking dan penguasaan materi. Nah, Ibu bisa ceritakan ice breaking yang seperti apa nih Bu? Ya, ice breaking ya seperti game ya, game keseruan. Kemudian dari saya pribadi ya untuk tadi sebagai evaluasinya itu yang perlu saya tingkatkan pengembangan medianya. Mungkin saya tidak hanya memakai media PowerPoint, tidak hanya memakai media gambar, tapi saya perlu kreatif memakai media-media yang lain seperti itu ya. Media yang lain, entah itu saya memakai video atau anak-anak nanti pembelajarannya saya ajak ke lab, ya kan bisa kan, kita sekolah punya lab gitu, jadi agar suasana itu ya menjadi seru lah gitu, terus aktif anak-anaknya gitu, perlu tingkatkan media lagi gitu. Oke, udah luar biasa tadi ya. Kalau misalnya ada kegiatan pembelajaran lagi, Ibu mau menambahkan tadi media, kemudian tambah ice breaking dan game, so itu kayaknya seru banget ya. Oke, baik Bu Helen, sudah luar biasa tadi kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Helen di kelas, dari mulai kegiatan awal, pendahuluan sampai kegiatan penutup. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, tadi saya mencatat nih beberapa. Boleh saya kemukakan Ibu? Oke, siap. Ya, terkait kegiatan tadi Ibu menggunakan media yang sudah Ibu katakan, menggunakan PPT, video, gambar, dan itu saya lihat membantu anak untuk mendorong mereka mengeluarkan ide mereka, terutama saat Ibu menjelaskan terkait puisi menggunakan teknik akrostik ya. Nah itu di situ saat tahap itu anak-anak sudah mulai, oh iya seperti itu, sudah mulai terlihat kalau mereka itu sudah mulai paham. Kemudian di kegiatan penilaian pengetahuan juga saya rasa sudah sesuai ya Bu ya, anak-anak diberikan pertanyaan uraian, kemudian mereka mengerjakannya, dan ketika keterampilan juga mereka diberikan tantangan nih untuk membuat puisi dari gambar yang Ibu sediakan. Mereka boleh pilih secara bebas, kemudian dikembangkan sendiri. Itu luar biasa Ibu. Kemudian juga tadi di Ibu area pengembangan Ibu kreatif, di situ sudah nampak sekali Ibu sudah sangat kreatif dalam membuat kegiatan pembelajaran itu. Dimulai dari awal, tadi ada PPK ya Bu untuk ice breaking mereka supaya mereka bisa lebih fokus. Kemudian juga
Ibu mengajak mereka untuk berdoa, ya berdoa itu kan ada sosial emosionalnya Bu, ada apa ya KSE-nya, kompetensi sosial emosional yang Ibu kembangkan di situ. Kemudian juga anak-anak perform ke depan, membacakan puisi, itu sudah luar biasa. Artinya tujuan pembelajaran, kalau menurut saya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran Ibu tuh sudah tercapai Bu, sudah sesuai seperti itu. Wah, luar biasa. Congratulations. Terima kasih. Oke, Bu Helen, jadi apa nih rencana tindak lanjut dari hasil supervisi ini? Ya, rencana tindak lanjutnya tadi kan saya ya sudah mengetahui ya kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya saya lebih kreatif ya dalam mengembangkan media, kemudian mengembangkan teknik ataupun model pembelajaran ya supaya semua siswa itu bisa aktif seperti itu. Kemudian saya akan melakukan ya bimbingan yang lebih lagi gitu kepada siswa yang pasif tadi gitu ya. Lalu saya akan bisa memantau, berusaha gitu ya memantau semua anak gitu, semua anak di dalam kelas. Jadi tidak hanya sebagian anak yang saya lihat ya gitu, jadi harus berpusat pada semua murid. Kemudian saya harus menguasai materi gitu, materi yang akan saya ajarkan gitu. Jadi ketika ada siswa bertanya, lalu saya bisa memberikan solusi atau jawabannya seperti itu. Luar biasa Ibu, tindak lanjutnya tadi Ibu mau mendesain media lebih kreatif, melakukan bimbingan, kemudian juga tadi beberapa kegiatan yang bervariasi ya Ibu ya, bervariasi. Nah, untuk menciptakan hal-hal seperti itu, apa sih hal-hal yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana tindak lanjut Ibu tersebut? Ya, saya perlu mengupgrade diri ya, itu sebagai guru. Saya perlu mengupgrade diri, mengikuti seperti kegiatan pelatihan, kemudian workshop, lalu sharing atau berbagi praktik baik dengan teman sejawat gitu ya, rekan sejawat, supaya bisa tahu gitu bagaimana solusinya, maksudnya bisa mencari itu saya solusinya itu. Intinya perlu mengupgrade diri. Seperti itu. Oke, Bu Helen tadi sudah mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan, kemudian praktik baik dan sebagainya. Nah, untuk waktu dekat ini nih, apa yang Ibu bisa lakukan nih untuk kegiatan untuk mendukung rencana tindak lanjutnya Ibu ini? Iya, mungkin saya karena kalau menunggu ya harus ada misalnya pelatihan itu kan pasti berjadwal ya. Yang sederhana saja saya melakukan praktik baik itu sharing dengan berbagi dengan rekan sejawat gitu. Praktik baik atau berbagi sharing ya dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu nih Bu, rekan sejawat yang seperti apa atau siapalah mungkin di sekolah kita ini yang bisa Ibu jadikan role model untuk berbagi ya? Iya. Ya khususnya ya rekan sejawat atau senior sejawat ya di bidang bahasa Indonesia ya, itu guru bahasa Indonesia. Nanti saya akan berbagi praktik baik guru bahasa Indonesia di sini ya, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang mengajar kelas itu. Baik. Oke, begitu. Oke, baik Bu Helen, luar biasa. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini, kapan nih Bu Helen kira-kira? Kapan nih kira-kira mau sharing sama Mas Jawat terkait pembelajaran ya, biar nanti bisa dipakai ini ya di pembelajaran selanjutnya gitu kan? Nanti hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Jumat tanggal 5 Januari. Oke, mungkin nanti saya boleh ya dikasih kesempatan lagi nih untuk ngobrol lagi terkait hasil observasi ini sebagai tindakan dari rencana tindak lanjut Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sebelum saya tutup nih Bu, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya saya bisa mengetahui ya kelebihan dan kekurangan saya, kemudian saya bisa mencari referensi terkait dengan model pembelajaran, media pembelajaran dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran seperti itu.
Oke, jadi memperkaya ya Bu. Iya. Seperti itu. Oke, luar biasa Ibu Helen. Terima kasih banyak atas Iya. waktunya. Semoga nanti saya diberi kesempatan untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu Ya, Helen. Nggak apa-apa ya. tidak apa-apa, saya sangat senang. Oke, Ya. terima kasih banyak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selalu semangat Ya. ya. Oke. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.